Halo sobat, kembali ke channel ini masih berkaitan dengan materi public speaking. Kali ini kita akan membahas tentang bahasa tubuh dalam kaitannya dengan cara menjadi seorang pembicara publik yang baik dan menarik. Bagi saudara yang baru pertama kali berkunjung ke channel ini, saya persilakan untuk memberikan like, komen, dan subscribe channel ini supaya terus berkembang menjadi media pembelajaran. Bahasa tubuh yaitu sebuah bahasa nonverbal yang ditunjukkan, ditampilkan oleh seorang pembicara publik di hadapan audiens atau hadirinnya, sehingga bahasa tubuh adalah bahasa yang mempertegas apa-apa yang disampaikan atau pesan yang disampaikan kepada pendengar atau materi, sehingga peserta menjadi lebih mengerti dan lebih yakin dengan apa yang kita tampilkan. Seperti materi sebelumnya, bahwa bahasa tubuh bagian dari elemen non-visual, elemen visual daripada elemen komunikasi, yaitu dominan berpengaruh terhadap tangkapan atau daya tangkap panca indera audiens atau hadirin kita. Bahasa tubuh dengan menggunakan tangan, kontak mata, tersenyum, gerakan badan, cara berdiri semakin mempertegas bahwa kita adalah seorang pembicara publik yang baik tapi juga menarik, sehingga pendengar, hadirin atau audiens kita semakin lebih mengerti dan diyakinkan dengan apa yang kita sajikan. Tangan ikut berbicara, kontak mata pun ikut berbicara, badan bahasa tubuh atau body language meyakinkan pendengar atau hadirin atau audiens kita dengan apa-apa yang kita sampaikan atau apa yang kita tampilkan. Berkaitan dengan bahasa tubuh itu ada hal-hal yang etik, yang baik atau yang tidak baik, ada juga yang terkait dengan estetik, yaitu hal-hal yang menampilkan keindahan atau kepantasan dengan hal-hal yang tidak pantas. Mari kita simak satu-satu tips dan trik berikut ini terkait dengan bahasa tubuh yang baik dan menarik. Yang pertama, ketika kita berdiri di hadapan audiens atau di hadapan hadirin ketika membawakan pidato, sambutan, atau memberikan pelajaran di kelas, kita berdiri tegak, tidak membongkok atau tidak miring kiri, miring kanan dengan kaki sedikit terbuka, sehingga kita berdiri kokoh, tidak seperti ditiup angin melambai karena kaki kita menutup terlalu rapat. Berdiri kokoh dengan kaki sedikit terbuka, yaitu sekitar 10-15 cm antara telapak kaki satu dengan telapak yang lain, dan agak condong ke depan. Agak condong ke depan menunjukkan bahwa kita itu antusias, kita memberikan perhatian lebih kepada orang-orang yang ada di depan kita atau hadirin yang ada di hadapan kita. Agak condong ke depan bukan berarti harus bungkuk, tapi agak condong ke depan yaitu menunjukkan bahwa kita itu menampilkan satu bahasa tubuh yang menarik dan menyimak apa-apa orang yang di depan kita dan apa yang kita sampaikan. Yang kedua, letakkan tangan di samping tubuh dengan genggaman terbuka. Kenapa harus genggaman terbuka? Supaya kita terlihat lebih rileks dan menarik, tidak tegang apalagi kaku, dan kita menunjukkan satu sikap hati yang terbuka kepada audiens kita. Tangan jangan masukkan ke dalam saku, apalagi biasa disimpan di belakang punggung. Itu menunjukkan bahwa kita tidak profesional, menampilkan sesuatu tampilan atau tontonan yang tidak baik di hadapan audiens. Yang berikut, bila menunjuk ketika mempersilakan seseorang atau sekelompok orang atau memberikan satu petunjuk, jangan menggunakan telunjuk dan dituding-tuding ke hadapan audiens, meskipun itu jauh lebih mudah dari kita, mungkin murid maupun mahasiswa atau anggota-anggota kelompok organisasi kita. Karena menunjuk-nunjuk dengan satu jari menunjukkan tampilan bahasa tubuh yang seolah-olah menuding-nuding
menunjuk-nunjuk orang, dan itu tidak baik secara estetika. Sehingga jika menunjuk, gunakanlah seluruh jari. Itu menunjukkan bahwa kita kredibel dan sangat menghargai orang yang ada di hadapan kita, sehingga kita pun semakin dihargai juga oleh audiens. Menggunakan tangan yang terbuka dengan semua jari yang ditunjukkan, itu menunjukkan kita mempersilahkan dan membuka hati, membuka diri untuk menghargai orang yang ada di depan kita. Yang berikut, bahasa tubuh yang ditampilkan adalah ketika kita berdiri menyampaikan apapun, jangan menyender ke dinding atau papan atau apapun yang ada di sekitar kita. Menyender menunjukkan bahwa kita tidak profesional dan mempertontonkan hal-hal yang kita pandang enteng, pandang remeh orang yang ada di depan kita. Berdiri tegak agak condong ke depan tapi tidak menyender, ada menunjukkanlah kita profesionalisme, sehingga orang-orang yang di depan kita menganggap pantas untuk mendengarkan apa-apa yang kita sampaikan atau kita bicarakan kepada audiens di depan kita. Kita menghargai terlebih dulu audiens, sehingga audiens pun menghargai dan betah untuk mendengar dan menyimak apa-apa yang kita sampaikan. Yang berikut, jangan lakukan hal yang dapat menurunkan wibawa atau kredibilitas kita. Contoh-contoh hal yang dapat menurunkan wibawa atau kredibilitas kita seperti menggaruk-garuk bagian belakang tubuh, bagian bawah, bahkan menggoyang-goyangkan ketika kita salah mengucapkan, kita cengengesan atau menggaruk-garuk pipi, hidung, rambut. Itu menunjukkan bahwa kita tidak pantas untuk didengar, apalagi disimak hingga selesai oleh audiens kita. Pertontonkanlah hal-hal yang mengundang kredibilitas kita sehingga kita layak untuk didengar, bahkan disimak sampai selesai. Jangan sering-sering bertolak pinggang, karena bertolak pinggang mempertontonkan sikap arogansi, menunjukkan kita begitu superior di hadapan orang atau di hadapan hadirin di hadapan kita, meskipun mereka adalah mahasiswa kita atau siswa kita atau anak didik kita. Tapi janganlah bertolak pinggang, karena itu mengundang satu bentuk a priori kepada kita sebagai pembicara publik yang menarik, apakah sebagai guru, sebagai pimpinan organisasi, dosen, pengajar, maupun pembicara publik yang lainnya, pembawa acara sekalipun. Janganlah bertolak pinggang, kalaupun hanya sekali, itu hanya untuk menunjukkan saja satu gerakan yang tidak penting. Tapi bertolak pinggang justru akan mempertontonkan, merendahkan kredibilitas kita, wibawa kita sebagai seorang pembicara publik yang baik dan menarik. Berikutnya adalah jangan meletakkan tangan terlalu lama di belakang, seperti di belakang punggung, dengan seolah kita menganggap diri lebih besar, lebih hebat, lebih superior di hadapan orang-orang atau audiens atau pendengar kita, hadirin atau di dalam kelas kita. Begitu juga dimasukkan dalam saku terlalu lama atau keseringan, itu tidak baik. Begitu juga dengan cara bersedekap. Bersedekap yaitu seperti begini, menaruh tangan di depan dada seolah-olah menunjukkan bahwa kita itu begitu dominan dan lebih superior. Tidak mempertontonkan sikap hati yang terbuka atau lebih memandang atau menghargai audiens yang di hadapan kita. Berikutnya adalah mengangguklah secara perlahan dan anggun untuk memperlihatkan bahwa kita itu menyimak atau mengerti atau juga menyetujui apa yang disampaikan atau dikomentari oleh audiens kita. Jika terjadi tanya jawab dalam kelas atau diskusi, sharing, mengangguklah secara perlahan dan anggun sehingga kita pun dilihat, dipandang audiens kita, anak didik kita atau anggota organisasi kita secara lebih berwibawa dan profesional. Mengangguk secara perlahan dan anggun mempertontonkan, menampilkan kita sebagai seorang pembicara publik yang baik dan menarik dan juga pantas untuk disimak. Berikutnya, jangan sering-sering menggaruk kepala, memegang hidung atau anggota tubuh lainnya kita yang hanya untuk mengalihkan ketidaktahuan atau ketidaksinkronan kata-kata kita.
karena menggaruk-garuk kepala, memegang-megang hidung, pipi, telinga, bagian punggung kita, bagian bawah belakang kita itu hanya menampilkan bahwa kita itu tidak kredibel, tidak pantas untuk didengar, disimak, apalagi sampai selesai. Sehingga hal-hal yang selama ini sering kita lakukan atau apa yang sering kita tampilkan, mulai sekarang kita kurangi, bahkan kita hindari. Demikian apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam inspirasi.